Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi dengan NIM 251750024. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Fisika Bencana Alam, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tsunami dengan integrasi fisika dalam mitigasi bencana dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu yaitu Dr. Ahmad Fauzi MSI. Nah, adapun pendahuluan atau latar belakang dari materi ini, yang pertama adalah geografi dan dampak. Nah, Indonesia terletak di cincin api Pasifik, kemudian adanya jalur seismik bawah laut, sehingga risiko tinggi gempa dan tsunami. Dampaknya sangat luas, menyebabkan kerugian dan juga korban. Konsep fisika tsunami ini kaitannya dengan fisika yaitu adanya gelombang laut, kemudian perpindahan air vertikal mendadak, kemudian adanya gelombang mekanik, dan kecepatan tinggi dan panjang gelombangnya yang panjang. Kemudian, edukasi untuk keselamatan, peran fisika dalam mitigasi. Yang pertama, memahami mekanisme bencana. Kemudian, pengembangan sistem peringatan dini. Selanjutnya, adanya edukasi masyarakat adaptif dan tangguh. Selanjutnya, ada pemetaan risiko yang akurat. Tujuan utama pembahasan ini adalah yang pertama, menganalisis fenomena tsunami secara fisika, kemudian mengidentifikasi peran fisika dalam mitigasi bencana, selanjutnya merumuskan strategi edukasi kesiapsiagaan bencana berbasis fisika. Nah, bagaimana sejarah dan penyebab tsunami? Sejarah tsunami, yaitu gelombang dahsyat dari masa ke masa. Peristiwa tsunami telah tercatat dalam sejarah ribuan tahun lalu. Jepang atau tanah tsunami memiliki catatan historis yang kaya. Indonesia rentan karena cincin api Pasifik dan lempeng tektonik aktif. Bencana tsunami terbesar sering meninggalkan dampak yang panjang. Gempa tektonik, pergeseran. Jadi, tsunami ini dapat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, gempa tektonik, yaitu pergeseran lempeng di dasar laut yang mengakibatkan dislokasi air besar. Kemudian, letusan vulkanik atau letusan gunung berapi bawah laut yang menciptakan gelombang raksasa. Selanjutnya, longsor bawah laut, yaitu pergerakan massa tanah di dasar laut yang memicu perpindahan air mendadak. Adapun kasus tsunami besar dunia, yang pertama ada tsunami Aceh pada tahun 2004, yang lokasinya yaitu ada di Aceh. Gempa dahsyat dengan kekuatan atau magnitudo 9,1 skala Richter yang memicu terjadinya tsunami besar di kota Aceh. Kemudian ada tsunami Tohoku pada tahun 2011. Nah, ini terjadi di Tohoku, Jepang. Kemudian hukum fisika dalam tsunami. Yang pertama ada hukum kekekalan energi, yaitu energi gelombang tsunami tetap saat merambat, bertransformasi dari energi potensial ke kinetik. Selanjutnya ada teori gelombang laut, yaitu kecepatan gelombang sangat dipengaruhi kedalaman laut, semakin dangkal semakin tinggi gelombangnya. Kemudian ada hukum Pascal dan Archimedes, yaitu konsep tekanan Frida dan daya apung relevan dalam memahami gaya dorong air tsunami. Rumus kecepatan gelombang tsunami yaitu V sama dengan akar dari G dikali H, yang mana V adalah kecepatan gelombang, G adalah gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman air. Kecepatan tsunami berbanding lurus dengan akar kuadrat kedalaman laut. Karakteristik dan pengukuran tsunami. Karakteristik fisika tsunami. Kecepatannya yaitu sangat tinggi di laut, kecepatannya 600 sampai 900 km per jam dan sering tidak disadari. Kemudian panjang gelombang. Jarak antara puncak gelombang sangat besar, bisa ratusan kilometer. Efek swelling yaitu peningkatan tinggi gelombang drastis saat mencapai perairan dangkal. Sistem pengukuran dan peringatan. Menggunakan seismograf yaitu mendeteksi gempa pemicu tsunami, ada buoy dart, DART yaitu mengukur perubahan tekanan air laut, dan ada GPS mendeteksi deformasi dasar laut. Fenomena surut mendadak. Tanda alami ini atau tanda alami potensi tsunami ini yaitu air laut surut drastis secara tiba-tiba sebelum gelombang besar datang. Pengintegrasian tsunami dalam pembelajaran fisika. Yang pertama dibuatnya RPP tsunami, yaitu kerangka pengajaran yang komprehensif yang menggabungkan fisika, gelombang dengan mitigasi bencana. Kemudian PJBL inovatif, yaitu pembelajaran aktif berpusat pada siswa yang mendorong eksplorasi dan solusi praktis. Kemudian ada proyek DTS sederhana, yaitu aplikasi konsep fisika nyata di mana siswa membangun model peringatan dini. Selanjutnya, evaluasi dan LKPD, yaitu pengukuran pemahaman dan keterampilan, menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun rancangan kegiatan penguraian risiko bencana atau PRB tsunami, pengurangan risiko bencana tsunami. Yang pertama, dari latar belakang, dari teori ke aksi nyata. Mengubah pengetahuan ilmiah menjadi tindakan konkret dengan respon adaptif terhadap ancaman tsunami. Kemudian membangun ketahanan komunitas secara proaktif. Sasaran dan lokasi kegiatan, yaitu sasarannya adalah komunitas pesisir. Lokasinya yaitu lokasi yang daerah rawan tsunami. Kemudian sasarannya adalah kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan disabilitas. Mitranya yaitu pemangku kepentingan lokal. Tujuan dari kegiatan PRB berbasis sains dan masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran melalui edukasi ilmiah, kemudian mengintegrasikan data sains dalam kebijakan lokal. Selanjutnya mendorong partisipasi aktif masyarakat. Program ini dinamakan dengan Edu Tsunami atau edukasi dan simulasi tsunami dengan model edukatif interaktif, simulasi evakuasi berkala, dan pelatihan respon cepat. Tahapan kegiatan tsunami ini yang pertama adalah edukasi sains tsunami atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dasar dan kesadaran bahaya tsunami di masyarakat. Kemudian, workshop alat peringatan dini sederhana, memberdayakan masyarakat dengan keterampilan membuat solusi mitigasi praktis. Selanjutnya, simulasi tanggap darurat dan evakuasi, yaitu melatih prosedur evakuasi yang cepat dan tepat untuk respon bencana. Selanjutnya ada pameran dan kampanye edukasi publik, menyebarluaskan informasi penting dan edukasi kesiapsiagaan kepada halayak luas. Selanjutnya, refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut, menilai efektivitas program dan merencanakan perbaikan berkelanjutan untuk masa depan.
Nah, di sini kita memperoleh data bahwa lebih dari 4.500 simulasi tsunami telah dihitung untuk Parit Sunda, mendukung sistem peringatan dini di Indonesia. Selanjutnya ada implikasi dan manfaat. Pertama, ada keterkaitan fisika dengan mitigasi tsunami. Kemudian ada sinergi sekolah, pemerintah, masyarakat, pembelajaran fisika dan konteks berbasis bencana, kemudian ada dampak edukatif dan sosial peningkatan kesiapsiagaan. Kesimpulannya, tsunami adalah fenomena alam kompleks dipicu oleh gempa bumi dasar. Kemudian fisika, prinsip gelombang dan dinamika fluid esensial untuk memahami. Pendidikan, pentingnya literasi sains dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Adapun mitigasinya itu gabungan teknologi peringatan dini dan kesadaran masyarakat. Ada saran untuk sekolah dan guru fisika, saran untuk pemerintah dan lembaga, saran untuk masyarakat komunitas, dan saran untuk penelitian dan pengembangan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.